Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afifah. Saya dari Pendidikan Biologi A 2018. Saya akan mempresentasikan tentang analisis artikel jurnal nasional dengan judul Critical Thinking, Metacognitive Skills and Cognitive Learning Outcomes: A Correlation Study in Genetics, dengan penulis Fuad Jaya Miharja, Iin Hindun Ahmad dan Ahmad Fauzi, yang diterbitkan pada jurnal Biosfer, jurnal pendidikan biologi, dengan indeks Sinta 2, volume 12 edisi 2, terbit pada tahun 2019 dengan halaman 135 sampai 143. Tujuannya untuk mahasiswa dapat menganalisis jurnal penelitian yang dapat bermanfaat untuk pembuatan skripsi ke depannya dengan benar terkait penyusunan metode perhitungan dan objek penelitian. Kemudian selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui korelasi keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar kognitif. Terdapat fakta-fakta penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Peneliti mengangkat topik ini sebagai penelitian karena yang pertama, studi genetika banyak digunakan sebagai dasar untuk penelitian biologi, sehingga pemahaman konsep tentang genetika sangatlah penting. Tetapi mahasiswa seringkali kesulitan dalam memahami dan mempelajari konsep genetika karena sifatnya yang rumit dan abstrak. Lalu metakognitif dan keterampilan berpikir kritis diindikasikan berkaitan erat dengan prestasi belajar dan pemahaman konseptual. Penelitian tentang keterampilan berpikir kritis, keterampilan metakognitif, dan dampaknya terhadap hasil belajar telah dilakukan di SMA dan SMP, tetapi belum ada yang dilakukan di perguruan tinggi, sehingga peneliti mengangkat topik ini dan dilakukan terhadap mahasiswa. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini termasuk survei korelasional. Variabel bebasnya berupa keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif, sedangkan variabel terikatnya berupa hasil belajar kognitif. Waktunya pada semester ganjil yang dilakukan selama setengah semester. Tempatnya berada di Universitas Muhammadiyah Malang dengan pesertanya 118 mahasiswa jurusan pendidikan biologi semester 4. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yang diambil, dan semua data itu dikumpulkan melalui instrumen tes. Instrumen tes keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif menggunakan rubrik, sedangkan data hasil belajar kognitif dikumpulkan dengan cara menilai melalui skala Likert. Nah, skala Likert ini yang digunakan terdiri dari 3 skala. 1 merupakan jawaban salah, jadi jawaban dan alasannya salah. Kemudian yang 2 hampir benar dengan jawaban benar tapi alasannya salah. Kemudian 3 adalah jawaban benar, jawaban dan alasannya benar. Nah, data yang terkumpul dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan analisis regresi linear berganda. Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara masing-masing prediktor, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar atau tidak. Lalu regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi hasil belajar variabel prediktor. Nah, tingkat signifikansi yang digunakan dalam analisis ini adalah 5%. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel parameter uji korelasi keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar kognitif. Jadi variabel keterampilan berpikir kritis memiliki korelasi sebesar 96% terhadap perolehan hasil belajar kognitif. Bisa dilihat dari tabel korelasi Pearson
di mana keterampilan berpikir kritis memiliki angka 0,968. Jadi bisa dikonversikan ke persen menjadi 96%. Lalu keterampilan metakognitif berpengaruh terhadap hasil belajar itu sebesar 66%. Lalu selanjutnya ada tabel prediksi korelasi antara kedua variabel independen terhadap hasil belajar kognitif. Jadi di sini dibahas apakah kedua variabel yang berpikir kritis dan metakognitif ini bersama-sama memiliki korelasi dengan hasil belajar kognitif. Kemudian hasilnya ternyata memiliki korelasi sebesar 94% terhadap hasil belajar kognitif. Jadi hanya 6% hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu selanjutnya ada model regresi variabel bebas hasil belajar. Jadi di sini dibahas kombinasi kedua variabel terhadap hasil belajar menunjukkan signifikansi persamaan regresi F hitung dengan hasil 89,083 dengan signifikansi di bawah 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi kedua variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi pencapaian hasil belajar kognitif. Selanjutnya di sini tabel untuk menggambarkan persamaan. Jadi model koefisien regresi variabel bebas hasil belajar. Di sini model regresi dapat digunakan untuk membuat persamaan regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel independen yang berupa berpikir kritis dan metakognitif terhadap variabel dependen yang berupa hasil belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan Y sama dengan minus 5,019 ditambah 1,110 dikali X1. X1 ini adalah keterampilan berpikir kritis minus 0,087 dikali keterampilan metakognitif X2. Jadi di sini persamaan tersebut dapat memprediksi variabel dependen. Jadi maksud dari persamaan ini ya di sini adalah hasil belajar kognitif. Jadi hasil belajar kognitif dapat diprediksi dengan persamaan ini. Nah, X1-nya ini berupa keterampilan berpikir kritis minus 5,019 itu adalah angka konstan yang dapat dilihat pada tabel paling atas konstan, lalu koefisien standar koefisiennya minus 5,019 di situ. Lalu untuk 1,110 didapat pada tabel yang keterampilan berpikir kritis di koefisien standar juga. Lalu keterampilan metakognitif minus 0,087. Nah, jadi keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif memiliki peran yang signifikan dalam memprediksi hasil belajar kognitif. Terdapat dua faktor dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan metakognitif, yaitu faktor internal berupa pengetahuan yang sudah dimiliki dan jenis kelamin, sedangkan faktor eksternal meliputi media pembelajaran yang sesuai dengan dan cara guru mengajar. Lalu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai strategi dasar untuk menemukan dan melakukan pengembangan dalam penggunaan model pembelajaran serta media dan sumber belajar yang efektif dalam perkuliahan materi genetika.
Kesimpulannya, keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif terdapat korelasi dengan hasil belajar kognitif genetika secara terpisah maupun simultan atau bersama-sama. Penelitian ini berhasil membuat model regresi untuk memprediksi hasil belajar kognitif dengan variabel berupa keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif. Nah, pertanyaan yang muncul, mengapa jenis kelamin termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif? Lalu yang kedua, media pembelajaran seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif? Lalu terdapat konsep utama. Jadi artikel ini membahas tentang penelitian terkait korelasi antara keterampilan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar materi genetika. Materi genetika ini dipilih sebagai objek penelitian karena mahasiswa kesulitan dalam memahami konsep-konsepnya. Penelitian ini termasuk survei korelasional yang dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear ganda. Tanggapannya, kelebihan pada artikel ini membahas penelitian dengan singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tetapi terdapat kekurangan pada artikel ini, yaitu model regresi yang telah didapat tidak diartikan secara kalimat sehingga pembaca tidak dapat memahami arti dari persamaan model regresi, keterampilan berpikir kritis dan metakognitif terhadap hasil belajar genetika. Nah, terdapat kosakata baru yaitu skala Likert. Skala Likert ini adalah skala pembuktian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Refleksi, kendalanya sulit dalam menemukan artikel yang sesuai dengan topik skripsi yang diinginkan dengan kriteria indeks yang tinggi. Solusinya yaitu sering membaca dan mengeksplor internet dalam menemukan artikel pendidikan biologi. Tindak lanjutnya yaitu lebih sering untuk mengeksplor internet dalam menemukan artikel. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis artikel jurnal internasional yang berjudul Divide and Conquer: A Simple Modern Technique for Collaborative Small Group Learning with Reciprocal Peer Teaching. Nah, penulisnya yaitu Elsamsa dan Seigler dengan Journal of Microbiology and Biology Education, indeksnya Scopus, volume 22 edisi 1, tahun terbitnya 2021 dengan halaman 1 sampai 5. Tujuannya agar mahasiswa dapat menganalisis jurnal penelitian yang dapat bermanfaat untuk pembuatan skripsi ke depannya dengan benar terkait penyusunan, metode perhitungan, dan objek. Selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui teknik divide dan conquer dalam model pembelajaran kolaboratif reciprocal peer teaching. Fakta-fakta penting yang akan dibahas yaitu pendahuluan, metode, kemudian hasil, dan kemudian pembahasan. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Penulis mengangkat topik ini atau membuat teknik ini karena yang pertama, pembelajaran kelompok kolaboratif dan pengajaran sebaya itu telah diteliti selama beberapa dekade terakhir ini dan menunjukkan pembelajaran aktif tersebut dapat mendorong pembelajaran siswa dan membantu dalam membangun komunikasi lisan, kerjasama tim, dan keterampilan pemecahan masalah. Meskipun pembelajaran kolaboratif dan pengajaran sebaya adalah teknik pembelajaran aktif yang efektif, masih terdapat tantangan dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kelompok yang menjadi penghalang untuk menerapkan pedagogi ini di kelas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penulis membuat teknik divide and conquer ini dan
dilakukan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada metode. Nah, teknik ini dilakukan dalam 5 kursus berbeda dalam program bioteknologi di North Carolina State University. Jadi dalam pelaksanaan teknik ini, instruktur membuat deck Google Slide yang dapat diedit oleh siswa dan kemudian menambahkan 2 slide instruksional dan 1 slide per aktivitas dengan 4 hingga 10 aktivitas. Jadi slide instruksional ini yang pertama tuh ada tujuan pembelajaran, terus yang kedua ada instruksi atau tugas yang diberikan, lalu mengelompokkan mahasiswa itu. Kemudian aktivitas slide ini maksudnya penugasan slide kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Nah, Google Slide ini bisa di-share melalui link kepada mahasiswa. Nah, yang pertama, instruktur menyajikan 2 slide instruksional di kelas dan meminta mahasiswa untuk berkelompok. Terus kemudian saat mereka menyusun grup, instruktur mengubah izin tautan slide dari viewer menjadi editor, sehingga slide itu dapat diedit oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan mengerjakan tugasnya. Mahasiswa menyelesaikan tugas yang telah diinstruksikan di awal dan dikerjakan pada slide sesuai dengan kelompoknya selama periode waktu kelas yang telah ditentukan. Kemudian saat mahasiswa sedang mengerjakan, instruktur berkeliling ke seluruh ruangan. Kalau misalnya dilakukan offline, instruktur itu berkeliling ke ruangan untuk memperbaiki kesalahpahaman dan membimbing pertanyaan siswa. Kalau misalkan dilakukan secara daring atau online, ini bisa dilakukan di break rooms. Jadi kelompok siswanya itu diskusi di break rooms, kemudian instruktur bisa mengelilingi ke break rooms tersebut untuk memantau diskusi mahasiswa. Kemudian saat waktunya habis, instruktur menghapus hak pengeditan untuk mengunci slide dan siswa dapat menggunakan slide untuk membuat salinan sebagai catatan mereka. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan menggunakan slide yang telah mereka buat. Jadi setelah kelompok sudah mengerjakan slide, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Itu kalau kegiatan ini dilakukan secara offline, presentasinya di depan kelas. Kalau misalnya dilakukan online atau daring, maka lewat Zoom kelompok mereka mempresentasikan hasilnya. Oke, selanjutnya pembahasan. Jadi setelah penulis telah berhasil menggunakan teknik ini di lapangan, penulis berhasil mengumpulkan beberapa tips untuk menggunakan dan memodifikasi teknik divide and conquer serta dalam menghadapi berbagai masalah. Yang pertama, membentuk kelompok mahasiswa dengan acak. Hal ini berguna agar mahasiswa atau siswa itu bisa saling mengenal satu sama lain tanpa pilih-pilih gitu. Dan kemudian meyakinkan mahasiswa bahwa semua yang ada dalam kegiatan ini sedang belajar bersama-sama, sehingga mahasiswa yang akan maju itu dengan keinginannya sendiri dan memiliki kepercayaan diri. Kemudian akses Google Slide version history yang akan menampilkan slide terhapus. Kalau misalnya mahasiswa atau siswa itu tidak sengaja menghapus slide yang telah mereka buat, terdapat Google Slide version history untuk menampilkan slide yang terhapus itu. Jadi slide yang terhapus bisa di-copy dan dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian menampilkan contoh penampilan slide yang bagus agar mahasiswa itu bisa
membuat slide yang bagus dengan melihat contoh yang telah instruktur perlihatkan gitu. Kemudian tambahkan pertanyaan kepada kelompok yang menyelesaikan lebih awal. Jadi dalam kegiatan ini pasti ada kelompok yang bisa menyelesaikan lebih awal. Nah, instruktur bisa menambahkan pertanyaan tantangan kepada kelompok tersebut untuk menunggu kelompok lain yang belum selesai. Nah, kelompok lain yang dilihat merasa kesulitan bisa diberi semangat atau dukungan yang ekstra. Kemudian jumlah perangkat yang memakai internet di kelas itu dibatasi. Jadi agar wifi biasanya kalau di penulis ini situasinya mahasiswa bisa memakai wifi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, agar internet wifi tersebut berjalan lancar, jumlah perangkat yang dipakai itu dibatasi. Atau bisa juga meminta mahasiswa untuk menggunakan internet ponsel mereka. Selanjutnya, membuat 2 Google Slide untuk kelas yang banyak mahasiswanya. Kalau misalkan kelasnya itu terdapat ratusan mahasiswa, bisa digunakan 2 Google Slide agar tidak terlalu ribut. Kemudian mahasiswa diberitahu terlebih dahulu pada pertemuan sebelumnya agar mereka bisa mempersiapkan laptop atau perangkat lainnya. Kemudian, jika teknik ini dilakukan dalam pembelajaran online, mahasiswa melakukan diskusi di ruang breakout yang diarahkan instruktur. Nah, kesimpulannya, secara umum penggunaan teknik divide and conquer untuk mencakup materi yang terlalu sulit atau membosankan untuk dilakukan oleh masing-masing siswa. Dengan teknik ini dapat tercipta konstruktivisme kolaboratif di kelas. Secara keseluruhan, mahasiswa menikmati pengalaman divide and conquer. Teknik ini dapat mendorong mereka untuk bekerja dan mengenal semua teman di kelas, melibatkan semua orang tanpa membeda-bedakan, meningkatkan interaksi instruktur dan mahasiswa, dan membantu membangun budaya kelas yang saling menghargai. Dari uji lapangan, penulis telah mengumpulkan beberapa tips untuk menggunakan dan memodifikasi teknik divide and conquer ini untuk memperluas penggunaannya ke berbagai materi. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, apakah teknik divide and conquer ini dapat meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa? Nah, kemudian konsep utamanya, artikel ini membahas tentang teknik yang efektif dan sederhana untuk digunakan dalam pembelajaran pada materi yang sulit, yaitu teknik divide and conquer. Teknik ini digunakan dengan melibatkan internet dan teknologi seperti penggunaan Google Slide, tetapi pada implementasinya dapat digunakan dalam pembelajaran tatap langsung maupun secara daring. Divide and conquer ini termasuk teknik yang diimplementasikan pada pembelajaran kelompok kolaboratif dan pengajaran sebaya. Lalu kelebihannya, artikel ini membahas dengan ringkas dan terdapat gambar untuk membantu pembaca dalam memahami teknik yang dibahas. Lalu kekurangannya dalam artikel asli tidak ada bagian pembahasan. Lalu tidak ada pembuktian secara yang nyata kalau teknik ini akan efektif dalam kegiatan pembelajaran. Kosakata baru yaitu divide yang artinya membagi atau memecah, terus conquer yaitu artinya mengatasi atau menaklukkan. Refleksi, kendalanya yaitu sulit dalam memahami jenis penelitian yang dibahas dalam artikel ini. Solusinya mencari sebanyak-banyaknya tentang jenis penelitian. Kemudian tindak lanjutnya yaitu persiapkan hal lain yang lebih maksimal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.